Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih sayang Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Pagi hari ini dengan kemurahan rahmat Tuhan, kami bisa dipertemukan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan terus menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Menyembuhkan Jiwa-Jiwa yang Sakit Dosa. Ayat intinya diambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Keterangannya, ada obat untuk jiwa yang sakit dosa. Obatnya terdapat pada Yesus, Juru Selamat yang indah. Rahmat-Nya memuaskan orang yang terlemah, dan yang terkuat pun harus memiliki rahmat-Nya, kalau tidak binasa. Saya melihat bagaimana rahmat-Nya dapat diperoleh. Masuklah ke dalam bilikmu yang tertutup dan berserulah kepada Allah sendirian. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bertekunlah, bersungguh-sungguhlah sama seperti Yakub bergumul dalam doa. Menderita, engkau harus berusaha. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Datanglah dengan berani. Dan apabila engkau betul-betul merasa bahwa tanpa pertolongan Allah engkau binasa, bila engkau menghirup nafas darinya sebagaimana rusa jantan menghirup dari mata air sungai, maka Tuhan akan menguatkan engkau dalam waktu yang singkat. Kemudian kedamaianmu akan berlalu dengan segenap pengertian. Jikalau engkau mengharapkan keselamatan, maka engkau harus berdoa. Ambillah waktu, jangan terburu-buru atau lalai di dalam doamu. Mintalah Allah supaya bekerja mengadakan reformasi di dalam dirimu, supaya buah-buah rohnya boleh tinggal di dalam dirimu, dan engkau bersinar sebagai terang di dalam dunia. Janganlah menjadi penghalang atau kutuk terhadap pekerjaan Allah. Engkau dapat menjadi penolong, menjadi berkat. Apakah setan mengatakan padamu bahwa engkau tidak dapat menikmati keselamatan penuh dan bebas? Jangan percaya padanya. Saya melihat bahwa adalah merupakan kesempatan setiap orang Kristen untuk menikmati gerakan Roh Allah yang mendalam. Kedamaian surgawi yang manis akan meliputi pikiran, dan engkau akan menyukai berbakti kepada Allah dan sorga. Engkau akan berpesta di dalam kemuliaan janji-janji firman-Nya. Jikalau orang-orang yang mengaku Kristen lebih mengasihi Yesus daripada dunia, maka mereka akan membicarakan tentang Dia, sahabat mereka yang terbaik, kepada siapa kasih mereka yang tertinggi dipusatkan. Ia akan datang membantu mereka bila mereka merasakan keadaan mereka yang hilang dan menuju kepada kebinasaan. Bila merasa lelah dan memikul beban berat karena dosa, mereka beralih kepadanya. Ia akan melenyapkan pikulan salah dan dosa mereka dan mengarahkan seluruh aliran cinta kasih mereka. Perkara-perkara yang tadinya mereka cintai, kini mereka benci. Dan perkara-perkara yang dulunya mereka benci, sekarang mereka sukai. Sudahkah perubahan besar ini terjadi di dalam dirimu? Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apabila kita sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang berpenyakit,
Dan penyakit itu tidak bisa kita sembuhkan secara pribadi, yaitu penyakit kusta dosa. Saatnya datang kepada Tuhan secara pribadi. Masuklah ke dalam bilikmu, ke dalam kamarmu secara pribadi. Datanglah kepada Tuhan dalam doa dengan kesungguh-sungguhan, dengan tidak terburu-buru, dengan tidak tergesa-gesa, tetapi sampaikanlah permohonan kepada Tuhan. Memohon agar rahmat Tuhan, agar kuasa Tuhan memberikan reformasi bagi kita secara pribadi, keluarga dan jemaat, sehingga kehidupan kita bisa diubahkan semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Janji keselamatan itu menjadi bagian kita semua. Tidak ada orang yang terlalu jahat untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu hitam sehingga Tuhan tidak bisa hapuskan. Mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun dosa kesayangan kita, mari datang lebih dekat kepada Tuhan, memohon kelayakan, pengampunan, dan kekuatan dari Dia, agar dengan pertolongan Tuhan kita bisa hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan dengan pertolongan Tuhan, maka agenda-agendanya, kehendak-kehendak Tuhan, hukum-hukumnya akan hidup nyata dalam kehidupan kita. Apabila Tuhan datang kedua kali, kita semua siap untuk menyambut Dia di angkasa. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, menyadari kelemahan kekurangan kami. Begitu banyak dosa-dosa kesayangan yang kami telah lakukan, yang kami sembunyikan dari orang terdekat dengan kami sekalipun. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menuntut janji-Mu. Apabila kami datang kepadamu memohon pengampunan, kiranya rahmat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, menyucikan, mengampuni kami dari setiap catatan dosa kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kiranya semua catatan dosa kami bisa dihapuskan dari kitab kematian. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, nama kami semua tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Bapa, pagi hari ini kami rindu, kiranya kuat kuasa sorga memampukan kami untuk melakukan reformasi terhadap kehidupan kami, keluarga kami, jemaat kami, dimanapun kami berada. Kami rindu kuasa Tuhanlah yang menaungi kami, melingkupi kami, dan terus memampukan kami untuk menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami semua siap untuk menerima roh hujan akhir dan meterai Allah, kiranya menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon kiranya perlindungan, penjagaan Tuhan bisa menjadi bagian kami semuanya. Diberkatilah umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya yang mudah menimpa kami. Kami undang malaikat Tuhan terus memagari kami, menuntun kami, menguatkan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap hal yang Kau titipkan bagi kami dapat kami gunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Kami rindu, kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama seluruh keluarga besar kami, seluruh jemaat, sahabat-sahabat kami dimanapun berada, kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami. Karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.